Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai film aksi fantasi yang berjudul Percy Jackson dan Para Olimpian. Bersiaplah untuk beberapa spoiler ke depan. Di suatu tempat di dalam lautan, dewa kuat yang dikenal sebagai Poseidon telah memutuskan untuk mengunjungi kota manusia. Karena ada gangguan yang tidak biasa telah memaksanya untuk datang ke pantai tersebut, dan dewa itu akhirnya berubah wujud menjadi manusia. Dengan cepat berhasil menuju kota, di mana dia diam-diam pergi ke gedung negara kekaisaran dan melihat bahwa saudara Zeus menunggunya selama ini. Dan dengan cepat terungkap bahwa Zeus tampaknya telah kehilangan senjata terhebatnya yang dikenal sebagai petir. Dan dia menuduh putra Poseidon sebagai pencuri yang mencuri benda tersebut. Ini menyebabkan dewa menjadi marah karena dia langsung menyangkal tuduhan itu. Tetapi Zeus menolak untuk mendengarkan dan menuntut agar senjatanya dikembalikan dalam 14 hari. Atau dia akan memulai perang yang mengerikan. Pada saat yang sama, anak setengah manusia, Poseidon yang dikenal sebagai Percy sedang menghadiri kuliah di dalam sebuah museum bersama temannya bernama Grover. Saat mereka mendengarkan profesor mereka berbicara tentang sejarah Yunani kuno. Namun sebelum kelas selesai, tokoh utama itu didekati oleh guru lain yang menuntut agar mereka berbicara secara pribadi. Dan ini tidak memberikan Percy pilihan lain selain masuk ke dalam ruangan yang berdekatan yang ada di sana. Sementara dia segera memperhatikan bahwa wanita itu entah bagaimana telah melompat ke dekatnya. Dan yang lebih buruk lagi, guru tersebut dengan cepat berubah menjadi iblis yang mengerikan yang menyerangnya. Dan dia segera menuduhnya bahwa dialah yang mencuri petir dari Zeus tersebut. Untungnya, tepat sebelum monster itu bisa menghabisi Percy, pertarungan segera dihentikan oleh guru pria tersebut yang mengancam akan membunuh monster itu segera. Dan hal ini menyebabkan musuh melepaskan karakter utama dalam ketakutan saat ia keluar dari bangunan tersebut. Segera dengan cepat terungkap bahwa orang-orang sadar bahwa Zeus sedang memburu tokoh utama dalam film ini, dan profesor tersebut tidak punya pilihan lain selain memberikan Percy semacam senjata yang ampuh. Sambil menyuruh Grover membawa temannya menuju perkemahan setengah dewa, orang-orang akhirnya berhasil sampai ke jalan bersama ibu Percy. Dan wanita itu mengungkapkan kepada Percy bahwa ayahnya sebenarnya adalah dewa laut. Dan Poseidon tidak diizinkan tinggal bersama keluarganya karena Zeus melarang para dewa tinggal bersama manusia. Artinya, Poseidon tidak pernah bisa membantu tokoh utama yang bernama Percy ini secara langsung. Dan satu-satunya tempat yang bisa melindunginya sekarang adalah camp demi-dewa atau camp manusia setengah dewa. Tempat mereka terhalang dari monster melalui penghalang magis. Tetapi apa yang tidak orang sadari adalah bahwa mereka telah diikuti oleh makhluk raksasa yang berada di sana, yang dengan cepat melemparkan sapi ke depan mobil sambil menyebabkan kendaraan itu menabrak tanah dan berbenturan. Untungnya orang-orang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Sementara Grover akhirnya mengungkapkan dia sebenarnya adalah seorang satir saat dia memecahkan kaca depan dan membiarkan semua orang melarikan diri dari kendaraan. Namun, sebelum orang-orang dapat melarikan diri dari lokasi tersebut, mereka dengan cepat melihat raksasa itu. Monster bergegas ke arah mereka dan memaksa mereka berlari mati-matian ke arah sebaliknya. Segera, orang-orang berhasil mencapai pintu masuk di camp tersebut. Karena mereka tergesa-gesa dan Percy dengan cepat menyadari bahwa penghalang magis yang menghalangi mereka dari monster ternyata juga menghentikan ibunya. Dan hal ini menyebabkan wanita tersebut ditangkap oleh monster raksasa yang mengungkapkan dirinya sebagai seorang minotaur besar yang dengan cepat memindahkan manusia ke dimensi yang berbeda. Dan Percy melihat ini dan memutuskan untuk mengeluarkan senjatanya.
Dan saat dia mulai melawan monster raksasa itu untuk mencoba dan menyelamatkan ibunya, tetapi hanya terlempar seperti bola yang terbang dan hampir dihancurkan sampai mati oleh musuh besar tersebut. Namun pertarungan tersebut akhirnya mengakibatkan Minotaur mematahkan tanduknya sendiri. Dan Percy berhasil menarik objek dengan cepat sambil menusuk monster tepat di dadanya. Dan akibatnya membunuh makhluk raksasa tersebut. Tetapi juga menyebabkan dirinya pingsan karena mungkin stres dan kelelahan dari pertempuran itu. Ketika karakter utama akhirnya sadar kembali, dia menyadari bahwa dia ada di dalam rumah sakit sambil diawasi oleh Grover, temannya sendiri, yang memberi selamat kepada pria itu karena masih hidup. Namun Percy tidak berniat tinggal di dalam camp tersebut. Seperti yang sangat dia inginkan adalah dia pergi mencari ibunya. Tetapi Grover memberitahu pria itu bahwa dia harus berlatih untuk menjadi lebih kuat sebelum berangkat. Dan pencariannya segera keduanya tiba di tepi pulau dan Percy terkejut melihatnya bahwa gurunya yang menyelamatkannya sebenarnya adalah seorang centaur bernama Chiron yang juga bertanggung jawab atas camp pelatihan, dan profesor memiliki ide yang sempurna untuk mulai melatih. Dan centaur dengan cepat mengumpulkan semua setengah dewa di dalam lokasi ini sambil menugaskan Percy menuju tim biru yang dipimpin oleh seorang pria bernama Luke yang menyambut Percy tersebut. Segera pelatihan dimulai saat tim lawan mencoba merebut bendera lawan. Sementara para dewa yang mulai bertarung seperti pertarungan sungguhan. Untungnya Percy berhasil keluar tanpa cedera bersama Luke. Saat mereka mencoba mencari bendera lawan, tetapi orang-orang dengan cepat disergap oleh tim lawan yang memaksa mereka untuk segera berperang. Namun keduanya dengan cepat kalah jumlah dari musuh, dan sementara Luke terpaksa berkorban diri untuk menahan lawan dan memberi Percy kesempatan untuk melarikan diri dari penyergapan. Dan hal ini memungkinkan Percy untuk akhirnya mencapai sungai karena dia dengan cepat menyadarinya bahwa bendera musuh ternyata berada tepat di seberang air. Tanpa berpikir dua kali, Percy dengan cepat menuju markas musuh untuk mengklaim kemenangannya. Namun segera dihentikan oleh seorang wanita bernama Annabeth yang mulai menyerang karakter utama. Tanpa belas kasihan, ini maksa Percy untuk segera melawan. Tetapi dia benar-benar dikuasai oleh lawan yang akhirnya menjatuhkan Percy ke tanah. Sementara semua orang mulai bersorak untuk nama gadis tersebut yang bernama Annabeth itu. Namun Percy ternyata menolak untuk dikalahkan dengan mudah. Saat dia mulai merangkak menuju sungai, insting dan pria itu terkejut melihat bahwa air sebenarnya menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Kemungkinan karena dia adalah anak dari Poseidon atau dewa yang berada di lautan. Terlebih lagi, Percy mulai merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir di sekujur tubuhnya. Saat dia mulai menyerang tim musuh dan dengan mudah mengalahkan semua lawan di waktu yang sama. Dan hal ini menyebabkan Annabeth dan menyerang Percy dengan ganas, kecuali Percy berhasil melucuti gadis itu dengan segera sambil mengalahkannya sepenuhnya dalam prosesnya. Orang-orang ternyata melihat ini dan semua mulai mundur dengan tunduk sambil membiarkan Percy untuk mengambil bendera dan memenangkan kompetisi tersebut. Dan semua makhluk setengah dewa merayakan setelah turnamen itu. Sementara Percy menang dan dia semakin populer setelah kemenangannya, terutama di kalangan wanita. Dan ternyata Percy sangat tertarik dengan gadis yang bernama Annabeth tersebut. Dan sebelum keduanya mengetahui waktu untuk melakukan beberapa latihan sebelum tidur, mereka dengan cepat diinterupsi oleh entitas jahat yang dikenal sebagai Hades yang datang untuk memburu ibunya. Dan saat dia mulai melempar bola api ke arah kerumunan dan menyebabkan kekacauan, dengan cepat terungkap bahwa Hades adalah orang yang mengirim Minotaur untuk menculik Percy dan ibunya.
Dan dewa jahat ingin Percy memberinya petir Zeus sebagai ganti nyawa dari wanita itu. Ini tidak memberi pria itu pilihan lain selain pergi menyelamatkan ibunya, meski dia tidak pernah mengambil petir Zeus. Untungnya teman baru Percy telah memutuskan untuk membantu Percy. Sementara Annabeth mengklaim bahwa hanya ada satu orang yang dapat membantu mereka menyelinap masuk alam Hades, yang juga dikenal sebagai dunia bawah. Segera orang-orang itu tiba di rumah Luke dan dengan cepat terungkap bahwa pria itu benar-benar putra Hermes. Dan dia memiliki banyak artefak dari ayahnya yang dapat membantu tim menemukan jalan menuju tempat masuk Hades tersebut. Dan ini termasuk sepasang sepatu terbang yang dapat membantu mereka melayang dan perisai yang kuat yang dapat melindungi pengguna dari semua elemen. Namun tugas yang paling sulit sebenarnya adalah meninggalkan dunia setelah memasuki dunia bawah tersebut. Karena mereka membutuhkan mutiara khusus untuk setiap orang yang berteleportasi dari lokasi sesudahnya. Segera orang-orang itu berhasil mencapai tujuan di mana mutiara pertama berada dan kelompok itu terkejut melihat banyak patung yang berdiri di dalam gedung. Terlebih lagi, tim akhirnya menemukan air mancur yang berisi koin emas yang hanya digunakan oleh orang Yunani kuno pada dahulunya. Artinya, orang-orang itu harus sangat dekat dalam menemukan mutiara itu juga. Dan tim akhirnya memutuskan untuk berpisah untuk menutupi lebih banyak alasan, sementara mereka mulai menyadarinya bahwa ternyata ada ekspresi dari salah satu patung yang menjadi lebih menakutkan pada saat mereka bersamaan. Segera Annabeth menemukan orang lain di dalam gedung tersebut yang memberitahunya bahwa mereka memang benar dalam bahaya yang mengerikan di sana, karena mereka harus segera pergi dari lokasi itu. Namun sebelum orang bisa sampai ke pintu keluar, mereka dengan cepat dihentikan oleh seorang yang misterius. Dan wanita itu mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab untuk mengubah semua pengunjung menjadi batu. Ternyata wanita itu dikenal sebagai Medusa. Dan dia dikutuk oleh para dewa dengan mengerikan. Seperti siapapun yang melihat ke dalam matanya akan membeku selamanya saat dibalik menjadi patung dalam prosesnya. Dan hal ini menyebabkan Annabeth langsung menutupi matanya. Sementara Medusa terus-menerus mencoba untuk memutarnya menjadi batu. Untungnya gadis itu dengan cepat ditemukan oleh rekan satu timnya karena Percy berhasil mengalihkan perhatian mereka musuh dan menyebabkan monster itu mengejar dengan ganas. Sementara Grover mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Annabeth dengan membebaskannya dari pahatan yang menahan lengannya. Di saat yang sama, Percy terus kabur dari musuh yang mengejarnya di belakang tanpa henti. Namun dia dengan cepat ditipu oleh monster yang mengerikan tersebut yang berhasil menjatuhkan patung-patung itu di atas tubuh Percy. Dan hal ini akhirnya memungkinkan musuh untuk menangkap Percy itu. Dan saat dia mencoba membuka saluran utama, mata karakter sambil memaksa Percy untuk tinggal di sini selamanya. Untungnya sebelum setengah dewa tersebut dapat dibunuh oleh monster tersebut, sebuah truk menyerbu ke arah mereka. Segera mereka menjatuhkan musuh ke tanah. Dengan cepat terungkap bahwa yang lain datang untuk menyelamatkan teman mereka. Seperti yang mereka lakukan untuk melumpuhkan monster itu sementara dan membiarkan Percy menyerang ke dalam sambil menebas kepala musuh yang ada di sana. Dan hal ini memungkinkan orang untuk akhirnya keluar dari kendaraan tersebut saat mereka melihat monster itu dan kepala itu jatuh di lantai, dan tim memutuskan untuk mengambil sisa-sisa musuh sebagai senjata yang digunakan untuk melawan musuh mereka di masa depan. Terlebih lagi, Percy berhasil melihat mutiara yang terletak di gelang Medusa itu. Sambil mengambil benda ajaib tersebut yang memungkinkan mereka melarikan diri dari dunia bawah. Segera setelah orang-orang mulai melakukan perjalanan menuju tujuan berikutnya dengan mengikuti peta tersebut dan akhirnya tiba menuju museum raksasa untuk para dewa kuno. Ketika kelompok tersebut akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung, mereka segera menyadari bahwa mutiara kedua ternyata terletak tepat di atas kepala patung raksasa itu.
Yang artinya entah bagaimana mereka harus memanjat patung itu untuk mengambil benda itu. Dan memaksa temannya menunggu sampai malam tiba. Sementara mereka diam-diam menyelinap ke dalam raksasa itu. Dan dia mengetahui bahwa ada petugas kebersihan yang masih membersihkan lantai di gedung tersebut. Untungnya Annabeth berhasil menyusun sebuah rencana. Saat dia mulai menembakkan panah ke arah pekerja yang sedang tidur tersebut dan dengan cepat melumpuhkan orang-orang dari bayang-bayang, dan tim melihat dan segera mengeluarkan sepatu terbang dari Luke. Sementara Percy berlari menuju patung raksasa dan mulai melayang menuju kepala patung itu. Dan saat dia perlahan memanjat menuju mahkota raksasa dan akhirnya berhasil mengambil mutiara dari patung itu, sambil dengan cepat mendarat ke tanah dalam kemenangan. Namun sebelum warga sempat keluar gedung, mereka langsung dihentikan oleh petugas penjaga di sana, yang entah bagaimana telah sadar kembali, yang mulai berbicara dalam sinkronisasi atau seperti dirasuki, dan dia menuntut mereka untuk mengembalikan petir. Dan dengan cepat terungkap bahwa para pekerja sebenarnya adalah monster yang menyamar saat mereka mulai mengungkapkan wujud asli mereka sebagai Hydra besar dan benar-benar menjulang tinggi di atas semua orang. Dan tim melihat ini dan berusaha mati-matian untuk lari menyelamatkan diri, sementara monster itu menembakkan api ke arah orang-orang dan menyebabkan Percy menjatuhkan mutiara di sana dan memaksa para dewa untuk mengeluarkan senjata mereka. Dan saat mereka mencoba untuk melawan monster itu, Percy akhirnya berhasil menemukan celah sambil menyerbu ke arah banyak musuh. Dan dia menghindari pelontar api pada saat yang sama. Untungnya karakter utama atau Percy ini akhirnya bisa memotong leher musuh. Dan saat dia mulai mengiris kepala monster sambil menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada makhluk itu dan menyebabkan ular raksasa tersebut jatuh ke tanah. Namun sesaat sebelum orang-orang merayakan kemenangan mereka, mereka segera menyadari sesuatu, bahwa mereka telah salah menilai karena monster raksasa itu mulai pulih dengan cepat dan menumbuhkan lebih banyak kepala di dalamnya, sementara menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini memaksa tim untuk mengubah strategi mereka. Saat Annabeth bergegas menuju untuk mengalihkan perhatian monster dengan menembakkan anak panahnya sambil memberi Percy kesempatan untuk mengambil mutiara ajaib yang ada di sana. Tetapi monster itu berhasil menghentikan Percy dan menjebak setengah dewa itu di belakang patung tersebut dengan menggunakan api yang mematikan. Untungnya tepat sebelum Percy terbunuh, sang karakter utama itu mulai merasakan kekuatannya datang dari air tersebut dan akhirnya berhasil memunculkan gelombang besar menuju raksasa monster itu, sambil memaksa ular itu segera mundur. Dan setengah dewa itu melihat ini serta dengan cepat berhasil mengambil mutiara itu saat dia mulai berlari pergi bersama teman-temannya. Tetapi hanya untuk mengetahui bahwa pintu menuju luar telah dikunci dari awal. Dan ini ternyata tidak memberikan orang pilihan lain selain mengeluarkan kepala Medusa dan mengarahkannya secara langsung menuju ular raksasa itu, sambil akhirnya menyebabkan musuh menjadi patung yang besar dan membiarkan para dewa demi memenangkan pertempuran segera. Dan tim memutuskan untuk melanjutkan ke tujuan berikutnya untuk mengambil mutiara di final, karena mereka akhirnya menuju kasino Lotus di Las Vegas. Namun saat orang masuk ke dalam gedung yang berwarna-warni tersebut, mereka segera dihentikan oleh kelompok pramusaji yang menawari mereka kue teratai untuk dimakan secara gratis. Tanpa berpikir dua kali, orang-orang itu mulai mengkonsumsi makanan itu dengan segera dan dengan cepat mulai merasakan sensasi yang aneh, yang membuat mereka benar-benar melupakan pencarian mereka untuk mencari mutiara tersebut. Dan hal ini menyebabkan grup tersebut terpesona oleh banyaknya hiburan di dalamnya, dan karena mengkonsumsi terus-menerus bunga teratai tersebut membuat mereka terhipnotis dari kenyataan. Namun Percy akhirnya berhasil menemukan mutiara di atas meja judi dan membuatnya mengingat tujuan sebenarnya mereka kesini sejak awal, dan dia menolak untuk mengkonsumsi bunga teratai tersebut lebih lama lagi.
Menyadari bahwa mereka jatuh ke dalam perangkap musuh, karakter utama itu dengan cepat pergi ke arahnya dan mencoba membangunkan orang-orang dari kesurupan, sambil memberitahu tim bahwa mereka harus segera pergi dari lokasi tersebut. Hal ini menyebabkan orang-orang langsung lari ke pintu keluar, karena penjaga berusaha mati-matian untuk menghentikan kelompok tersebut meninggalkan gedung itu. Tetapi mereka berhasil melawan musuh dengan mudah dan memungkinkan Percy meraih mutiara ajaib pada saat yang bersamaan. Segera setelah grup tersebut berhasil mencapai mobil dan segera bergegas masuk sebelum mengendarai kendaraan dari panggung dan menabrakkan langsung melalui pintu depan, yang dengan cepat memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari mimpi buruk yang nyata tersebut. Namun sebelum orang-orang dapat meninggalkan kota, mereka segera menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam kasino selama beberapa hari. Dan mereka hanya punya 24 jam sebelum para dewa memulai perang yang mengerikan. Untungnya, orang-orang berhasil menemukan tujuan akhir mereka dengan menggunakan peta yang digunakannya. Seperti pada akhirnya dia tiba menuju Gunung Hollywood yang terkenal. Dengan cepat terungkap bahwa pintu menuju rumah Hades terletak tepat di belakang tanda Hollywood itu. Saat pintu masuk misterius mulai muncul di tanah, dan hal ini memungkinkan tim mereka untuk masuk ke dalam, karena mereka pada akhirnya tiba di sebuah ruangan penuh dengan kerangka. Sementara mereka melihat entitas terkenal yang bertugas mengambil jiwa-jiwa yang mati menuju dunia bawah. Dan untungnya orang-orang itu berhasil membayar orang tersebut dengan koin emas dari sarang Medusa, yang memungkinkan mereka untuk akhirnya masuk ke dalam perahu saat mereka menjelajah ke arah lain. Segera setelah orang-orang dibawa ke depan kastil besar milik Hades, sementara kelompok itu perlahan turun dari perahu dengan senjata yang terhunus. Dan dengan hati-hati mereka masuk ke dalam gedung misterius tersebut. Namun, tim dengan cepat bertemu dengan sepasang anjing neraka yang agresif yang mengancam akan membunuh orang-orang itu dengan segera. Tetapi mereka akhirnya diselamatkan oleh istri Hades yang dikenal sebagai Persephone. Yang anehnya, wanita itu tidak berniat menyakiti tamunya karena dia memutuskan untuk membawa orang itu ke depan suaminya, yang dengan cepat mengungkapkan dirinya sebagai raja dunia bawah karena dia menuntut Percy untuk mengambil petir segera. Namun Percy menyangkal bahwa dia pernah mencuri senjata dari Zeus tersebut. Dan hal itu menyebabkan Hades menjadi geram karena dia dengan cepat melepaskan ibu dari Percy sehingga dia bisa melihat wanita itu. Dia bisa melihat ibunya mati dan Percy melihat ini dan menjatuhkan senjatanya ke tanah saat dia bergegas memeluk ibunya, tetapi Hades dengan cepat menyadari bahwa petir itu bersembunyi di dalam Percy selama ini. Ini memungkinkan dewa jahat itu untuk akhirnya mendapatkan senjata ajaib itu karena dia jauh lebih kuat dalam prosesnya. Dan orang-orang ternyata segera menyadari bahwa Luke-lah adalah orang yang mencuri petir dari para dewa itu. Namun meski akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan, Hades tidak berniat memberikan orang-orang itu bebas atau melepaskan orang-orang tersebut, karena dia berencana untuk mengambil jiwa para tahanan sambil membunuh mereka semua. Untungnya, tepat sebelum kelompok itu didorong ke dalam api, Persephone dengan cepat mengkhianati suaminya dan mengambil sambaran petir. Dan saat dia melepaskan ledakan kuat ke arah Hades dan menjatuhkannya ke dinding seperti bola terbang. Dan hal ini pada akhirnya memungkinkan yang lain diselamatkan dari api saat mereka bergegas di belakang sang dewi tersebut. Segera untuk bertarung, tetapi Persephone dengan cepat memberitahu bahwa dia bukan musuh mereka. Dengan cepat terungkap bahwa wanita itu sudah lama ingin balas dendam terhadap suaminya karena Hades bertanggung jawab untuk membawanya pergi dari keluarganya sambil menjebaknya di dalam dunia bawah selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Yang anehnya, wanita itu akhirnya mengembalikan petir ke Percy tersebut. Dan karena dia ingin Percy mencegah para dewa memulai perang,
Namun sebelum orang-orang dapat meninggalkan lokasi itu, mereka segera menyadari bahwa hanya mereka saja yang memiliki 3 mutiara ajaib, yang berarti bahwa satu orang harus tetap tinggal di sana. Dan yang mengejutkan, Grover menjadi sukarelawan untuk tetap berada di dalam dunia bawah, seperti yang jelas dia inginkan. Untuk melakukan beberapa latihan sebelum tidur dengan istri iblis tersebut. Segera, orang-orang menempatkan mutiara masing-masing ke tanah sebelum melangkahkan kakinya, dan menyebabkan mereka akhirnya diteleportasi dari dunia itu, dan akhirnya mengembalikan manusia ke Empire State Building yang terhubung langsung dengannya. Namun, tepat sebelum grup tersebut dapat mencapai pintu masuk, mereka dengan cepat dihentikan lagi oleh musuh yang terbang, yang ternyata itu adalah Luke yang merupakan teman sebelumnya. Dengan cepat terungkap bahwa dia sebenarnya adalah dalang di balik semua yang terjadi, karena dia ingin para dewa menghancurkan diri mereka sendiri, sehingga generasinya bisa menjadi generasi baru penguasa umat manusia. Segera penjahat mulai menyerang Percy di langit saat dia mencoba menghentikan Percy dari mengembalikan petir, dan dengan cepat berhasil menendang Percy ke arah tanah sambil mencuri senjata magis pada saat yang bersamaan. Dan hal itu memungkinkan Luke menjadi lebih kuat saat dia mulai menembakkan sinar energi yang menghancurkan terhadap orang-orang sambil menyebabkan ledakan besar, dan dengan cepat mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Dan ternyata Percy masih memiliki sepatu terbang yang memungkinkan karakter utama itu mengejar musuh menuju langit. Dan hal itu menyebabkan 2,5 dewa tersebut jatuh bersama di langit saat mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Dan Luke berhasil mendapatkan keuntungan sambil menjatuhkan karakter utama tersebut, dan mereka pergi menggunakan kekuatan yang luar biasa. Untungnya Percy akhirnya pulih dari serangan itu, namun terpaksa melarikan diri ke dalam gedung pencakar langit. Sementara musuh mengejar dari belakang. Namun karakter utama dengan cepat berhasil mengembalikan pertempuran saat dia meluncur ke arah lawan dari samping sambil menyebabkan Luke menjatuhkan petirnya. Dan ini memungkinkan karakter utama untuk akhirnya mendapatkan senjata magis, dan dia terbang ke arah teman-temannya tetapi dengan cepat diserang oleh musuh dari belakang, yang menyebabkan Percy jatuh dari langit saat crash landing ke sebuah bangunan, dan keadaannya menjadi lebih buruk ketika musuh berhasil merebut kembali petir itu sekali lagi. Dan sambil memaksa karakter utama tersebut tersudut, untungnya sebelum Percy bisa dibunuh, dia mulai menggunakan kekuatannya seperti sebelumnya. Dia memanggil gelombang air dari tangki yang bertekanan dan meluncurkan cairan itu langsung ke arah Luke. Sambil merobohkan musuh menggunakan kekuatan yang luar biasa, hal itu menyebabkan lawan benar-benar dikalahkan. Namun, pada akhirnya Luke berhasil bangkit juga karena dia menolak untuk kalah dengan mudah. Dan Percy melihat ini dan dengan cepat memanggil Trisula dari air. Dan saat dia meluncur, senjatanya langsung ke arah musuh dan melemparkan orang itu menerjang ke lautan. Dan hal ini memungkinkan Percy untuk mengambil petir kembali ke arah teman-temannya, dan dengan cepat masuk ke dalam pintu masuk rahasia yang mengarahkan orang-orang langsung menuju dewa-dewa lain. Untungnya, tepat sebelum Zeus memutuskan untuk menyelesaikan hitungan mundur hari kiamat, Percy berhasil untuk tiba tepat waktu dan mengembalikan sambaran petir itu ke pemiliknya yang sah. Sambil menjelaskan bahwa Luke lah orang yang pertama kali mencuri senjata itu karena dia ingin para dewa menghancurkan diri mereka sendiri. Ini membuat dewa-dewa lain menyadari kebodohan yang mereka lakukan sendiri karena mereka akhirnya jatuh kembali ke dalam perundungannya. Sementara ayah dari Percy akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya lagi. Dan dewa meminta maaf karena tidak pernah berada di sisi Percy, tetapi mengungkapkan betapa dia sangat mencintai putranya. Dan akhirnya berhasil berdamai dengan tokoh utama tersebut. Kemudian Percy akhirnya berhasil kembali ke perkemahan dan terkejut melihat bahwa Grover telah kembali ke dunia manusia. Setelah banyak menjalani latihan menarik sebelum tidur, mungkin dengan istri Hades. Terlebih lagi, Percy tampaknya akhirnya menemukan alasan sebenarnya untuk tetap berada di dalam kemah tersebut.
saat mereka mulai pelatihan untuk melindungi dunia manusia dari bahaya di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai film ini? Silahkan beritahu di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu menyukai video ini, silahkan tekan like dan subscribe lebih banyak. Dan kita akan bertemu di waktu berikutnya.